kuasa lain di tempat ini. Hanya kuasa Allah Roh Kudus yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami semua. Kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini jadi seturut dalam maunya Engkau saja ya Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kami menikmati kehadiran-Mu dan Engkau menikmati pujian dan penyembahan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kami hendak buka dan tabiskan ibadah raya kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia begitu baik dalam hidup kita. Di tengah-tengah cuaca ada hujan pada pagi menjelang siang hari ini, namun penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita membawa kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, mari tutup mata jasmani, pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Pagi ini, mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang minggu yang boleh berlalu. Kita meyakini satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Allahku. Sebab Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh rahmat. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia begitu baik. Bapak Ibu Saudaraku, jangan melihat di samping kiri kanan. Pada pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan saja. Kita mau merindukan kehadiran Tuhan pada saat ini. Selain kita mau ampun kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita lakukan yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan di sepanjang minggu ini. Mungkin ketika kita berada di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada hati yang terluka di tempat lain. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Ataupun sebaliknya, ketika engkau berada di tempat ini, engkau yang terluka, engkau yang kecewa, mari kita memberi pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Sebab Allah kita Maha Pengampun. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mari Tuhan layankan kami Tuhan. Oh, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
datang menyembahmu Tuhan. Kami mau datang bawa yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Meninggalkan setiap beban Tuhan kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang ada di setiap persoalan kami. Kami punya Allah yang punya jalan keluar untuk setiap permasalahan kehidupan kami. Terus panggil namanya dengan kesungguhan hati. Jangan hanya menjadi sekadar pujian, tapi benar-benar kita memegang pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah kita. Apapun keadaan kita, dalam keadaan apapun kita tetap mau datang menyembah Yesus. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Terus katakan, biar jemaat Tuhan saja yang katakan Yesus. Mari panggil Dia Bapak Ibu Saudara. Biar Dia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Setelah sepanjang minggu kita merindukan Dia ada di tempat ini. Mari buka hatimu, angkat hatimu untuk menyembah Engkau kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya,
Sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Dia Allah yang layak untuk menerima setiap penyembahan kita. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau kudus. Engkau kudus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang besar, yang boleh memakai setiap hidup kami hanya untuk senangkan Engkau Yesus. Engkau melihat setiap hati kami itu yang menaikkan penyembahan kami kepada-Mu pada saat Engkau menilik setiap hati kami. Engkau yang mengetahui isi kami Tuhan. Biarlah hidup kami terus pakai untuk melayani-Mu Yesus. Haleluya. Engkau besar Yesus, lebih besar. Yesus lebih besar. Katakan di dalamku.
besar selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian penyembahan kami kepadamu pada saat ini Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersorak, kami mau melompat bagi Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap melompat dengan saya, mari sama-sama katakan amin. Siap melompat. Yang siap melompat serukan haleluya. Yes. Mari kita berdoa meramaikan Jakarta yang mencipta alam semesta, yaitu Dia Tuhan Yesus. Amin.
luar biasa Allah kita. Dengan setiap puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Bapak pujian kepada Tuhan. Walau kita harus berjalan dalam lembah kegelapan, kita mengimani bahwa perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Katakan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati di dalam Allah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Ku sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, selalu nyata Tuhan dalam hidup kami. Tiada pernah sedetik pun, tidak pernah Kau meninggalkan kami. Semuanya dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Engkau menang di dalam selamanya, selamanya sebesar kesetiaan-Mu Tuhan.
Tuhan kepada Yesus. Kita membutuhkan Dia di hari-hari yang jahat ini. Sangat membutuhkan Dia. Kita perlukan Tuhan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari terus berpegang kepada Tuhan, pada janji Tuhan, sebab janjinya ya dan amin. Katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan dirimu. Dengan penuh kasih pengembangan dipersilakan. Dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan dirimu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar Haleluya Yesus. Sungguh benar pujian kami Tuhan, bahwa di dalam janji-Mu ada kebenaran kami. Hanya di dalam Engkau ada kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat harapan kami yang tidak pernah mengecewakan, itu cuma Yesus. Dan kami datang kepada batu pengharapan itu hari ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman untuk menguatkan dan menegur, membentuk hidup kami ya Tuhan. Ada saat ini ya Tuhan, kami beri hidup kami untuk diajar oleh firman. Kami beri hati kami untuk dibentuk oleh firman. Yakin dan percaya oleh firman-Mu setiap kami yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Oleh kuasa firman-Mu setiap kami yang sakit kami dipulihkan oleh firman-Mu. Setiap kami yang terikat oleh firman-Mu kami dilepaskan oleh firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh kuasa firman Allah. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus menjamah semua hati yang mendengar. Sehingga kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu itu sanggup mengubahkan, menguatkan, bahkan meneguhkan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, pengurapan-Mu yang menjadi khusus menjadi bagian milik hamba-Mu. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah, itu yang Tuhan sampaikan. Pengurapan-Mu juga menjadi bagian milik semua jemaat Tuhan. Kami mau berikan tanah hati, pendengaran, hidup kami yang terbaik, untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mendengar bukan untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk kami lakukan firman itu dalam hidup kami. Kami siap duduk sehidangan, menikmati kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaupun cuaca dingin, tapi torang tetap panas di dalam Tuhan. Amin. Kita yakin percaya hari ini istimewa karena Tuhan. Amin. Selain siap dengan firman, bilang haleluya sambil kepalkan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita mendengar firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat tadi di layar ada diberikan satu judul, satu tema. Hari ini kita akan mendengar firman yang berbicara dalam tema, yaitu pilihan yang tepat. Haleluya.
Boleh bilang bersama saya, pilihan yang tepat. 2, 3. Pilihan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada pilihan yang tepat, berarti ada pilihan yang tidak tepat. Maka kita yakin dan percaya, kita tidak mau memilih sesuatu yang salah. Amin. Tetapi kita mau memilih pilihan yang tepat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah baca satu status di Facebook. Katanya kalau salah potong rambut, penyesalannya 2 minggu. Tetapi kalau salah pilih pasangan jodoh, pasangan hidup, penyesalannya seumur hidup. Karena kenapa? Rambut bisa tumbuh, saudara. Nah, bapak-bapak, cowok-cowok yang rambutnya agak pendek, rambut itu bisa tumbuh. Tetapi kalau kita salah memilih pasangan hidup, salah memilih keputusan yang besar dalam hidup kita, akibatnya bisa fatal. Amin. Maka Tuhan rindu hari ini semua jemaat Tuhan memilih pilihan yang tepat. Haleluya. Pilihan yang tepat itu waktu saudara datang hari ini, itu pilihan yang tepat. Banyak pilihan saudara. Harusnya saudara bisa memilih di rumah, lenye-lenye, tidur-tidur. Cuaca hujan, tarik saja selimut. Begitu ya, tarik selimut. Wah, sambil apalagi kaum rebahan. Wah, itu saudara ada yang mulai senyum-senyum. Kesenangannya kaum rebahan, kaum mager, malas gerak. Ya, kalau hujan tarik saja selimut, tidur. Tetapi kalau hari ini saudara datang, naik motor, naik kendaraan, jalan kaki, ada usaha, ada effort, saya percaya itu pilihan yang tepat saudara datang kepada Tuhan. Amin. Maka hari ini kita mau dengar firman tentang pilihan yang tepat. Kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Ulangan 30, pasal 30, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayatnya yang ke-20. Ulangan 30 ayat 15, saya mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dengan hidup menurut cara yang ditentukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan perhatian, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan dalam di negeri kemana engkau masuk. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Katakan amin. Saudara, kita baca di sana diberi judul tema di Alkitab, saudara boleh lihat, kehidupan dan kematian. Berarti ada pilihan di sana. Dikatakan ada pilihan yang sangat jelas. Saudara memilih kehidupan atau memilih kematian. Saudara pilih berkat atau saudara pilih kutuk. Maka dengar baik Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk yang memilih. Apa artinya? Sejak kita bangun pagi sampai kita menutup mata, kita selalu memilih. Karena apa? Saudara bisa bangun pagi, saudara harus langsung memilih. Saya mau masih tidur atau bangun untuk kerja. Anak sekolah hari ini mau pakai kaos kaki warna merah atau warna biru. Mau naik mobil atau jalan kaki. Mau makan nasi kuning atau nasi goreng. Maka secara tidak langsung
manusia adalah makhluk yang memilih. Seluruh hidup kita, suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, manusia itu harus memilih. Amin. Maka dengar baik, pilihan yang salah dapat mengakibatkan hal yang fatal. Anak muda, jangan engkau pikir rajin datang gereja, kemudian hidup bermalas-malasan, tidak belajar, maka kau akan jadi presiden. Mustahil. Iman dan kerja keras harus relevan. Ada amin? Jadi iman dan kerja keras harus sepadan. Kalau kita mau hidup sukses, hidup diberkati, harus kerja keras. Sebab Amsal bilang, tangan orang yang rajin diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati asal kita pilih untuk bekerja keras dan bukan bermalas-malasan. Amin. Maka dengar baik, di setiap hidup kita, dari anak-anak sampai orang dewasa, kita diperhadapkan dengan pilihan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu firman ini datang, sedikit latar belakang, ini adalah bagian-bagian terakhir, atau ini firman yang kita baca dalam Ulangan 30 adalah ucapan bagian dari pidato perpisahan Musa dengan bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel hampir selesai menjelajah 40 tahun di padang gurun, mereka hendak sudah di depan mata masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka melalui Musa Tuhan menyampaikan firman-firman-Nya kepada bangsa Israel. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya bangsa Israel punya mentalitas yang siap untuk dapat menduduki tanah perjanjian. Amin. Karena kenapa? Sederhananya seperti ini. Ada banyak orang mentalitasnya tidak siap untuk kerajaan sorga. Ini penting. Apa artinya saudara? Waktu bangsa Israel di Mesir, mereka adalah seorang budak. Tetapi waktu mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, itu berubah. Mereka bukan lagi jadi budak, tapi mereka jadi orang merdeka. Maka dengar, yang Tuhan mau saat Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka bukan punya mentalitas budak, tetapi gaya hidup dan mentalnya harus orang merdeka. Amin. Demikian saya dan saudara, kita bukan lagi budak dosa. Katakan amin. Kita bukan lagi diperhamba oleh dosa, tetapi saya dan saudara adalah orang yang sudah merdeka karena Kristus. Amin. Maka pastikan hari ini tidak ada lagi mentalitas dan gaya hidup yang diperbudak oleh dosa. Kita harus punya mentalitas anak raja. Amin. Mentalitas anak raja, apapun tantangannya, dia tidak akan menyerah dan berpasrah. Kalau budak, bangsa Israel katakan, saudara boleh baca, biarkanlah kami di Mesir dijajah, yang penting makan daging. Biar saja kami di Mesir dijajah, dianiaya, disiksa, yang penting kami tidak kelaparan. Tapi dengar, yang Tuhan mau, saya mau beritahu satu rahasia. Harusnya saudara, perjalanan dari Mesir ke dalam tanah Kanaan itu tidak membutuhkan waktu 40 tahun. Harusnya hanya 40 hari. Harusnya dekat. Tetapi dengar, kenapa Allah Tuhan merubah perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan menjadi 40 tahun? Harusnya ada jalan yang cepat bisa sampai. Tetapi dengar baik, yang Tuhan rindu karakter yang diubahkan. Amin. Tuhan bisa kasih saudara jawaban yang cepat dalam satu jentikan jari. Sangat bisa. Tetapi dengar, yang Tuhan mau bentuk supaya imanmu, hidupmu jadi berkualitas dengan Tuhan. Haleluya. Maka dengar dengan baik, jalan Tuhan itu tidak selalu cepat, tapi itu tepat. Amin. Jalan Tuhan tidak selalu yang paling instan, tapi itu jalan kebenaran. Ada banyak jalan yang instan tapi salah. Ada banyak yang jalan yang mudah tapi mudah untuk menyesatkan kita. Dengar dengan baik, dengan Tuhan itu berproses. Dengan Tuhan itu ada perjalanan. Karena yang Tuhan mau bentuk iman dan kedewasaan saya dan saudara. Maka kita memilih jalan yang pintas, singkat, tetapi kita binasa dan tidak ada pertumbuhan.
Tetapi kita memilih jalan padang gurun yang berbahaya, yang menakutkan, yang curam, yang tajam. Tetapi ada Yesus di sana yang menyertai saya dan saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang pilihan yang tepat. Maka dengar dengan baik, saat firman Allah memberi pilihan, hanya dua: kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dengar, tidak ada pilihan di dalamnya, di tengah-tengah. Jadi pilihan itu saudara, pilihan yang tegas. Hanya dua: hidup atau mati, diberkati atau menerima kutuk. Tidak ada istilah, wah ibu gembala, boleh nggak mau main aman? Ya, orang di tengah-tengah jo, setia-setia sekali, nyanda. Berdosa sekali juga tidak. Jadi di tengah-tengah jo. Dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan pilihan yang tegas. Saudara mau setia dengan Tuhan atau saudara mau binasa dalam kekekalan api neraka. Pilihannya itu tegas. Dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara, kekristenanmu hari ini dituntut harus mampu menyatakan sikap. Katakan amin. Anak Tuhan harus mampu menyatakan sikap. Kenapa saudara? Karena dengar dengan baik, hari-hari ini ada banyak orang berprinsip yang sangat fatal. Terdengar seperti masuk akal, tetapi itu tidak sesuai dengan firman. Apa itu prinsipnya saudara? Wah, ibu gembala, kalau kita ini ikut arus, kalau arus kencang, torang kencang. Kalau arus slow, kita juga slow motion. Dengar dengan baik saudara, Tuhan tuntut anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus menentukan sikap. Amin. Tidak ada istilah ikut arus. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, jemaat yang suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Dengar, Tuhan sangat tidak suka, Tuhan sangat merasa jijik. Saya pinjam itu perkataan Alkitab, bukan kata saya. Tuhan jijik, muak melihat kalau ada jemaat, kalau ada anak Tuhan yang suam-suam kuku. Orang Manado tahu itu istilahnya apa, Marlon? Lau-lau. Minta kemari dulu air lau-lau. Nah, lau-lau itu tidak panas, tidak dingin. Itu suam-suam kuku. Dengar dengan baik, Tuhan mau tidak ada jemaat Tuhan yang hadir hari ini punya iman dan hidup yang suam-suam kuku dengan Tuhan. Kalau saudara panas, maka harus panas dengan Tuhan. Kalau saudara pilih melayani Tuhan, seumur hidup melayani Tuhan, jangan pernah mundur. Anak Tuhan harus mampu menentukan sikap. Maka pilih pilihan yang tepat. Hanya dua, saudara memilih kematian atau kehidupan. Saudara pilih hidupmu mau diberkati atau menerima kutuk dari Tuhan. Maka dengar dengan baik, hari ini jemaat Tuhan, kita harus memilih pilihan yang tepat. Suam-suam kuku itu saudara, atau tidak punya pendirian, itu mentalitas yang harus dihilangkan. Katakan amin. Orang yang tidak punya pendirian itu berbahaya saudara, sangat berbahaya, bisa menjerumuskan. Dengar dengan baik, iman kita tidak boleh ikut arus. Amin. Iman kita tidak boleh suam-suam kuku. Wah, kalau lagi panas-panasnya, dia panas juga sampai hangus. Giliran sekelilingnya dingin, orang-orang mulai lolong, nggak ada tulangnya, hilang nih. Lumpuh layu, selesai bola-bola. Dengar dengan baik, imanmu harus punya nilai berkualitas emas. Yang Tuhan tuntut, gereja Tuhan harus punya iman yang panas, yang menyala dengan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali setia, selamanya harus setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini yang membuat saudara, wah, kayaknya kita mundur saja. Oh Marlon, rupanya orang semua pulang Jo. Aduh, rupanya tidak cocok kita ini no. Terlalu begini, terlalu begitu. Dengar dengan baik saudara, imanmu tidak boleh bergantung pada situasi. Amin. Ada banyak orang yang bergantung pada situasi. Mohon maaf lahir dan batin, terlalu mengidolai mentor. Om Marlon berpengalaman, ada mentor-mentor yang sangat disukai, yang sangat diidolai. Saudara dengar, bukan Musa
Semua hamba Tuhan sehebat apapun mereka hanya manusia. Yang punya kuasa dan karisma itu Allah. Amin. Maka dengar, saat kita mulai menggantungkan iman kita, wah suamiku setia. Waktu suami kita mundur, apakah iman saudara mau mundur? Wah mama saya rajin. Waktu mama lemah, apakah kita tidak lagi mengiring Tuhan? Wah mentor saya hari ini luar biasa, dia bimbing saya, gembala saya. Waktu dia bikin kesalahan, saudara mau murtad, mau tinggalkan Tuhan? Tidak seperti itu saudara. Amin. Maka Paulus katakan, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi bergantung kepada Allah. Haleluya. Dengar Bapak Ibu Saudara, pilihan yang tepat saat kita memilih untuk setia dengan Tuhan, jangan pernah mundur. Amin. Karena dengar, yang Tuhan rindu, kita punya pilihan yang tepat. Tuhan memberikan kita satu pilihan. Tuhan memberikan kita gambaran, dikatakan di sana ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang ditetapkan dan berpegang dalam peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan membuka pandangan kita. Kalau kita memilih kehidupan, Tuhan akan memberikan kita janji kehidupan yang kekal, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Maka dengar dengan baik saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan yang tepat hanya satu, saat engkau memilih Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri satu ilustrasi. Waktu kita mau memilih pasangan hidup, ada di sini om-om dan tante-tante waktu mau menikah, mau suka kawin ini, cari jodoh di jalan. Siapa yang lewat naik motor, tahan. Cowok mau suka kawin dengan kita, ada yang begitu? Tidak ada, amin. Dengar, cowok-cowok semua mulai sembunyi, jangan dipraktekan ya. Jangan keluar sebentar sama ada yang padola cewek-cewek. Saudara dengar dengan baik. Sedangkan kita manusia, amin. Sedangkan kita manusia, waktu kita hendak menikah, kita memilih pasangan hidup, saudara pilih yang tepat, amin. Saudara harus cari, memilih yang terbaik. Maka pasangan hidupmu hari ini, seapa-apapun bentuknya saudara, itu dari Tuhan. Ada Yuli sama ketawa di belakang. Saudara, setiap kali engkau mulai merasa sudah ingat, ada satu kalimat yang bisa bikin hatimu tenang, dari Tuhan. Saudara, saya pinjam ilustrasi. Ini HP, kalau saya kasih sama Aldi, besok Aldi bisa jual, besok Aldi bisa kasih orang. Tapi kalau HP ini judulnya dari Pak Jokowi, Aldi mau jual? Tidak mungkin, karena bukan nilai mahal, canggih atau tidak, siapa yang memberikan. Haleluya. Sudah pasti punya baju kesayangan. Wah, biar sudah sepi, sudah kecil, sudah usang, sudah pasti simpan, tidak akan kasih orang. Ingat, kok Titi punya pemberian pertama kali, aduh, pasti disimpan biar sesempit. Sudah tidak mungkin, biar saya mau bayar sama Cimelan, Ci kasih dia 2 juta. Saya suka itu baju, Ci tidak mungkin kasih. Karena ada memori, ada sejarah, orang yang memberikan itu istimewa. Dengar saudara, hari ini pasangan hidupmu, orang tuamu, anakmu, semenjengkelkan apapun dia hari ini, ingat satu kata, dari Tuhan. Amin. Kalau dari Tuhan, terima dengan sukacita. Haleluya. Maka anak-anak Tuhan, kakak Prilly, senyum lagi dia. Pilih dengan tepat. Sedangkan pasangan hidup kita pilih dengan tepat. Amin. Saya tidak mungkin menikahi orang yang sembarangan. Ketemu di pasar, mari kita menikah. Ayo, mau di gereja, waktu kemana? Dekati jodoh orang, sama menikah ini. Tidak mungkin, saudara. Kita pilih dengan tepat. Apalagi dia cowok, seorang arsitek dan masih single. Bodoh. Jangan tanya, saudara. Apa namanya? Saudara, dia pasti pilih dengan tepat. Bukan arsitek ini bukan kaleng-kaleng, pasti pilih dengan tepat. Untuk pasangan hidup yang sementara. Berapa lama saudara mau menikah? Pernikahan perak 25 tahun,
Amin. Apalagi untuk hidup kekal. Sudah harus pilih Yesus melebihi apapun. Sudah harus pilih setia dengan Tuhan dibanding tawaran dunia yang banyak, yang menggiurkan. Haleluya. Dunia mau tawarkan saudara dengan pilihan-pilihan yang menggoncang imanmu. Yang penting main dulu sedikit. Lupa boleh itu no. Tapi tidak. Omis pelayan Tuhan yang setia. Kita dengan Tuhan itu bukan teh celup. Sudah angkat, sudah masukkan, angkat, masuk, angkat, masuk. Tidak, saudara. Tuhan mau sepenuh hati. Sepenuh hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita memilih Tuhan, sudah pilih bertobat atau binasa. Amin. Sudah memilih, pilihan Tuhan taruh di tanganmu. Kalau kau memilih bertobat hari ini, pintu kerajaan sorga terbuka menyambut saya dan saudara. Tidak ada kata terlambat dengan Tuhan. Engkau selalu bisa memulai hari ini dengan Tuhan. Dengan Tuhan selalu ada kesempatan yang baru. Maka dengar baik saudara, kita memilih apakah kita terpuruk dalam ketakutan, kekhawatiran, dicengkram dengan rasa cemas, rasa panik. Sudah terpuruk dalam ketakutanmu, atau saudara pilih, saya mau bangkit dan saya mau pandang kepada Tuhan. Di dalam Dia ada pengharapan. Pilih saudara dengan tepat. Apakah hari ini saudara mau tinggal dalam pikiran-pikiran yang jahat, dalam pikiran-pikiran yang tidak benar, ataukah hari ini pikiranku mau diubahkan oleh Tuhan? Saudara memilih hari ini engkau meragukan kuasa Tuhan, atau saudara memilih percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, perwira yang tercatat di dalam Injil, dia memilih percaya. Di dalam banyak situasi Tuhan memberikan kita pilihan, mau percaya atau mau ragu dengan kuasa Tuhan. Diberikan kita pilihan, mau beriman atau meragukan kuasa Tuhan. Maka dengar dengan baik, Tuhan katakan, pilihlah kehidupan, pilihlah Allah, pilihlah Yesus. Maka hidupmu pasti Tuhan jamin. Maka hidupmu pasti Tuhan tolong. Dengar dengan baik, saat kita memilih Kristus, kita memilih kehidupan, kita bebas dari kutuk dan kebinasaan. Kalau saudara mau rindu menikmati hidup kekal, menikmati berkat jasmani, berkat rohani, saudara rindu menikmati tanah perjanjian yang kekal di kerajaan sorga, pilihlah setia kepada Tuhan. Dikatakan di sana, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, ayat 20, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, dan hidup, maka hidupmu akan diberkati dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan oleh saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu waktu saudara memilih percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau saudara pilih bertobat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara pilih percaya, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Memilih pilihan yang tepat, itu akan mendatangkan kemenangan yang besar atas hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu engkau pilih Tuhan, tinggalkan segala percintaan dengan dunia. Saya ulangi, saat engkau memilih Yesus, tinggalkan segala percintaan dengan dunia. Tinggalkan segala persahabatan dengan dunia. Gampang saudara untuk kita menjadi musuh Allah, bersahabat saja dengan dunia. Tetapi yang Tuhan mau, waktu hati kita memilih berpaut kepada Tuhan, putuskan semua percintaan dengan dunia. Tidak ada lagi ikatan dunia. Tidak ada lagi percintaan dengan hawa nafsu dunia. Dengar baik, hubungan suami istri pasti hancur kalau ada salah satu yang berkhianat. Betul? Hubungan suami istri pasti rusak. Rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik kalau ada satu pihak yang memilih mencintai pihak yang lain dibandingkan suami atau istrinya sendiri. Maka dengar dengan baik saudara, Tuhan mau saat engkau memilih Tuhan, putuskan percintaan dengan dunia, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak ada pilihan. Kalau saudara pilih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pilihlah setia kepada Allah. Pilih mengasihi Tuhan, taati perintahnya, layani Dia dengan sungguh-sungguh. Dengar saudara, saat engkau memilih Kristus dan kerajaannya, engkau tidak akan pernah menyesal. Saat engkau memilih Kristus dan kerajaannya, melakukan firman-Nya, sekalipun sakit dan menderita, engkau tidak pernah akan menyesal. Pilihan yang tepat
saat engkau datang kepada Yesus? Berapa banyak yang engkau pikul hari ini? Berapa banyak beban di pundakmu? Berapa berat yang engkau pikul hari ini? Pilih datang kepada Tuhan. Datang kepada